Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita kembali mendengarkan lagi kesaksian seorang murtadin yang memutuskan pindah agama dari keyakinan lama menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saudara selama ini sering mendengar tentang orang yang memutuskan beralih keyakinan dan pindah agama lain. Demikian hari ini kita mendengarkan lagi dan bagaimana kesaksian dari seorang yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya sehingga menyerahkan diri untuk dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Karena itu mari kita menyimak video kesaksian ini dari awal sampai akhir sehingga teman-teman bisa diberkati dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita menyimak video kesaksian berikut ini. Yang membuat ibu mulai mempertanyakan keyakinan sebelumnya, apakah keputusan itu terjadi tiba-tiba atau melalui proses panjang? Siapa orang pertama yang mengetahui keputusan itu? Apa reaksi awal keluarga saat mengetahui hal tersebut? Dan sekarang saya memberikan kesempatan bagi ibu untuk bercerita. Ceritakan semuanya kepada kami. Dan kami sudah sangat ingin mendengar kisah ibu. Silakan Bu. Baik Bapak, selamat malam semuanya. Di sini saya menceritakan tentang kehidupan saya. Saya lahir dari keluarga yang taat beragama. Perjalanan saya itu berawal dari kelas 3 SD. Saya itu melihat salib itu kayaknya hati damai. Saya juga dari keluarga yang menjalankan 5 waktu tidak lepas ya. Saya aktif juga di kegiatan-kegiatan anak muda majelis taklim. Lalu dengan berjalannya waktu dari kelas 3 SD sampai kelas 5 itu saya memberanikan diri bicara sama almarhum papa saya. Saya bilang, "Pak, kok saya lihat salib tuh hati rasanya damai." Itu pertama kali. Lalu papa saya cuma bilang, "Nak, jangan-jangan itu iblis yang memberikanmu kedamaian. Udah jalanin aja karena kita tuh nggak ada keluarga dari yang Kristen gitu ya." Berjalannya waktu lagi sampai saya kelas 2 SEMEA. Kelas dari SMP itu saya curi-curi untuk mendengarkan firman. Saya mulai baca firman, baca Alkitab ya. Sampai saya kelas 2 SMA saya bicara lagi sama papa saya. "Pak," saya bilang, "saya enggak bisa jalankan 2 agama karena hati saya itu kuat di Kristen." Papa saya lagi bilang, "Jangan Nak," gitu. Jangan, tetap papa saya tuh berusaha untuk kembali di Islam ya. Lalu sekali waktu itu bulan puasa, habis tadarus, saya pulang ke rumah, saya berdoa, saya bilang, "Tuhan, saya nggak bisa jalankan 2 agama." Saya juga tidak pernah masuk gereja, gitu. Saya tetap masih di Muslim ya. Saya nggak bisa jalankan 2 agama, tolong tunjukkan agama yang benar buat saya yang mana, sampai saya melangkah. Lalu di kamar saya itu, saya dengar suara puji Tuhan, haleluya 3 kali. Nah, kamar saya itu betulan rumah itu tingkat, jadi kalau kita mau bilang ada orang lewat, itu tidak ada. Karena begitu pintu buka rumah saya, tapi jendela itu atap rumah orang. Nah, di situ tapi hati saya semakin damai dan saya semakin berani. Saya bicara sama kakak-kakak saya 10 saudara, saya anak bungsu dari 10 saudara. Saya bicara sama kakak yang nomor 1, kakak yang nomor 1 bilang, "Terserah kalau kamu mau jadi orang kafir." Nomor 2 diam. Nomor 3 bilang abang saya, "Kasih sayang saya tidak berubah deh, apapun agamamu." Nomor 4 juga bilang, "Terserah." Nomor 5 langsung tampar saya. Nomor 6 juga marah. Nomor 7 kebetulan sudah almarhum. Nomor 8 marah. Nomor 9 dia tusuk saya sama pisau. Ini ada bekasnya. Dia bilang, "Daripada saya lihat kamu jadi orang kafir, lebih baik kamu mati." Jadi waktu dia tusuk saya pisau, saya tangkis. Ini bekasnya masih ada. Saya bilang lagi berdoa, saya cuma bisa berdoa, "Tuhan mampukan saya." Orang tua nggak ada masalah sebenarnya. Orang tua cuma bilang, papa saya cuma bilang, "Kalau memang kamu di situ, jalani." Dia tanya siapa yang ngajak. Saya bilang nggak ada yang ngajak. Cuma saya lihat salib itu rasa hati damai. Damai, dia itu mengejar saya terus. Lalu papa saya cuma bilang, "Kalau kamu itu sudah pilihanmu, jalani, tidak boleh dimainkan. Tidak boleh dipermainkan masalah agama. Tapi susah senang tanggung jawab sendiri." Jadi saya dari kelas 2 SEMEA sudah lepas orang tua saya untuk biayain ya. Puji Tuhan di daerah tuh saya pagi sekolahnya siang, jadi pagi kerja. Berjalannya waktu lulus sekolah, saya juga diterima di PT Kilian Aquatur Mining Batubara. Saya bicara sama mama saya,
sama papa saya. Mereka cuma bilang, nak, kalau kamu masuk Kristen jangan di sini. Saya malu. Karena kebetulan papa saya itu juga ada sumbang sekitar tanah gitu buat masjid ya. Jadi ya udah saya tanya Tuhan lagi. Kalau keinginan saya kepingin tinggal itu di kota Makassar, keinginan saya. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan suruh saya pergi. Jadi saya itu seperti seakan-akan berdialog sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya harus kemana? Tuhan bilang pergi kemana? Jakarta. Sementara saya tuh belum pernah indah kota Jakarta dan saya tidak tahu kota Jakarta itu kota yang besar. Tapi dengan berjalan bersama Tuhan, saya melangkah bersama Tuhan, saya naik kapal laut Tambuna ya waktu itu, naik kapal laut Tambuna. Kebetulan saya punya teman dekat juga punya sahabat di Jakarta. Dia tanya, saya cerita, saya bilang saya mau masuk Kristen tapi nggak di sini. Kenapa? Tuhan suruh saya ke Jakarta. Lalu dia bilang, terus di Jakarta ada siapa? Nggak tahu. Pokoknya gereja yang pertama kali saya temuin itu yang saya masukin. Dia bilang, Ita, di Jakarta itu kota besar, bahaya. Udah, ini saya punya alamat kakak saya, kata gitu kan. Adik saya ada di situ, tapi adik saya nakal, kata dia. Ini ya alamatnya. Dikasih alamat itu saya langsung masuk. Saya dikasih Alkitab juga sama teman saya itu. Karena Alkitab yang saya pertama kali punya tuh udah dibakar sama kakak saya nomor 9. Terus dikasih yang baru, jadi alamat itu saya taruh dalam Alkitab, saya melangkah, berangkat ke Jakarta. Saya di Jakarta tidak kenal orang, saya tidak tahu jalannya, tapi waktu itu di kapal itu kami ada 8 orang, kebetulan di kelas 4, jadi 2 orang itu Nasrani, 1 seorang perawat, saya, 6 itu ibu haji semua. Berjalannya kapal itu kan 2 malam 3 hari dari kota Balikpapan ke Jakarta. Lalu di perjalanan itu Bu Haji setelah mau sampai ya jam 6 pagi kapal mau sampai, toak bunyi dari jam 4 persiapan. Bu Haji ini orang dari Samarinda, dia tanya, Ita nanti kamu dijemput? Enggak Bu Haji, baru saya keluarkan itu kertas tadian dari teman saya itu. Dia bilang, aduh bahaya, kamu anak perempuan, tak usah. Kata Bu Haji, kebetulan saya dijemput, kata gitu. Kebetulan saya dijemput, nanti kamu ikut saya. Kebetulan saya Jakarta Selatan, si Ibu Haji yang 1 Jakarta Selatan, yang 4 ini Jakarta Pusat. Jadi saya sama Bu Haji Jakarta Selatan. Dari situ dari pelabuhan balon kita turun, saya dibawa ke kantor di rumahnya dia, perumahan DPR di Pancoran Pasar Minggu. Dari situ selama dimakan saya diantarlah ke Hang Jebat. Di Hang Jebat saya diantar, di situ anak-anak mahasiswa itu pada berdoa karena rumah yang teman saya ini buat persekutuan anak-anak mahasiswa. Nah, di situ mereka mau jemput saya, enggak kenal saya. Tahun 90-an itu kan tidak kayak zaman sekarang canggih ya. Jadi mereka hanya bisa berdoa, anak-anak mahasiswa ini. Berdoa, saya tiba di Hang Jebat itu dengan selamat, mereka mengucap syukur, bahkan saya juga diajak berdoa bareng. Lalu sorenya, kebetulan itu ada ibadah pemuda, saya diajak. Baru itulah kita masuk ke gereja ya. Saya diajak di gereja Kebayoran Baru situ. Di situ ketemu pendetanya, terus saya mulai kita berdialog ya, mulai dia iniin, saya disuruh aktif di situ, puji Tuhan, sampai di situ iman saya bertumbuh dan di gereja itu saya 33 tahun kurang lebih. Nah, lalu dengan berjalannya itu saya terus sama almarhum gembala saya dibimbing untuk kuat. Awal-awalnya saya menangis, jadi 2 minggu setelah saya sampai di Jakarta saya menangis karena di Balikpapan saya hidup senang, tidak kekurangan. Begitu di Jakarta saya hidup dari nol. Saya menangis, saya ingat makanan masakan orang tua ya. Waktu itu pas situasi juga puasa dan lebaran, saya ingat saya menangis. Terus saat saya berdoa setengah 4 pagi, suara Tuhan bilang sama saya, kamu kesini bukan untuk senang-senang, kamu kesini untuk ikut saya. Sejak itu sampai hari ini saya tahan banting. Jadi perbandingannya, kalau saya masuk masuk Kristen karena orang, saya akan kembali. Tapi karena saya sudah dipilih dan dipanggil Tuhan, sehingga saya kuat bertahan sampai hari ini. Bahkan keluarga besar saya, mama saya, berpikir saya tidak akan mampu tinggal di Jakarta. Karena biasa kalau anak bungsu ya, dimanja, serba kehidupan tuh serba diinin sama orang tua gitu, difasilitasikan. Nah, mama saya tuh lihat dari bulan ke bulan, dia suruh saya pulang. Bahkan saya sempat pulang karena mama saya sempat sakit. Dan saya sudah berapa bulan di Jakarta, saya pulang ke Kalimantan. Terus di Kalimantan tuh saya punya guru, ustadz tuh pada kumpul di rumah saya. Di situ mereka kembali istilahnya menasehatkan saya untuk saya kembali ke Muslim. Nah, saat itu ada salah satu entah benar tanda ya,
seorang pendeta mualaf. Nah, dia terus-terusan mencecer saya, sehingga kita berdialog sampai selama 2 minggu. Sampai akhirnya guru-guru saya yang dari pesantren, ustadz-ustadz saya juga akhirnya menyerah. Dia bilang sama orang tua saya, termasuk si yang mualaf tadi bilang, Bapak Ibu, saya minta maaf, saya tidak bisa memenangkan anak Ibu. Iblis yang di dalam diri anak Ibu lebih besar, sehingga kami tidak sanggup mengalahkan anak Ibu. Dan akhirnya di situ kita ribut terus sama kakak-kakak saya yang galak tuh 3 orang, nomor 5, 6 sama nomor 9. Kalau yang lain aman, gak ada masalah. Jadi kalau yang nomor 9 terutama, dia berani mati demi agamanya. Itu. Nah, akhirnya papa saya cuma bilang, biar gimana, itu anak saya, gitu kan. Biarkan dia jalanin agamanya, jangan mengganggu agama kita, gitu kan. Tapi kakak saya nggak bisa terima. Sehingga kakak saya nomor 6 juga bilang, Dek, di rumah ini buat saudara kami yang muslim. Yang bukan muslim, kafir, silahkan keluar. Akhirnya dengan berat hati, orang tua saya lepas saya kembali ke Jakarta, saya menjalani kehidupan, yang tadinya mereka berpikir, saya tidak mungkin kerja ya, tidak mungkin bisa apa-apa. Tapi puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu dahsyat, luar biasa buat saya. Saya memperoleh pekerjaan, dan pekerjaan itu yang mereka tidak sangka-sangka gitu. Walaupun ijazah saya tadinya cuma SLTA, nah saya sempat kuliah juga, tapi karena biaya sendiri tidak sampai selesai. Tapi saya memperoleh pekerjaan itu yang Tuhan kasih luar biasa. Saya pernah mengajar jadi guru, saya pernah kerja di perusahaan komputer, dan itu saya laluin bukan gampang. Jadi tesnya tuh sistem gugur. Saingan-saingan saya itu semua para sarjana. Tapi waktu saya mau melamar, Roh Kudus tuh bilang, pergi kamu melamar. Saya nggak tahu yang dicari itu S1, D3. Nah, saya cuma ijazah SMA. Tapi di situ Tuhan juga pakai para penguji buat saya ya, sehingga saya dikasih kesempatan untuk ikut tes. Dan puji Tuhan nilai saya itu 9,3. Jadi saya tidak kalah sama para sarjana, dari sekian ratus disaring, sampailah yang diterima cuma 7 orang termasuk saya. Puji Tuhan, selama saya perjalanan di Jakarta, saya tidak pernah juga jatuh tergeletak, tidak pernah tidak makan. Pemeliharaan Tuhan itu dahsyat buat saya. Saya hidup dari iman ke iman. Jadi saya cuma berjalan sama Tuhan itu seakan bicara, Tuhan, saya mau begini loh. Tuhan itu langsung, memang ada proses ya, tapi proses itu ya, yang membuat saya jadi kuat. Sekali waktu saya tuh sudah nggak kuat, maksudnya nggak kuat, tapi Tuhan saya diingatkan, karena saya sayang banget sama papa saya. Saya paling dekat sama papa saya. Saya lahir tahun 69, papa saya pensiun tahun 70. Jadi kedekatan tuh sangat. Waktu dengar papa saya sakit, saya usahakan pulang. Di situ tantangan lagi, karena kakak saya nuntut untuk membacakan surat-surat Al-Fatihah atau yang lain-lain tuh. Saya bilang tidak, untuk apa? Itu buat saya nggak ada gunanya. Saya akan berdoa secara agama saya gitu kan. Lalu saya bicara sama papa saya sharing kita ini. Papa saya senang karena anaknya yang bungsu datang. Nah, kembali lagi saya ke Jakarta. Saya hidup seperti biasa lagi, kerja dengan perjalanan waktu lagi tahun. Dan di sini saya setiap tahun pulang kalau lebaran. Selama orang tua masih hidup, saya usahakan setiap tahun pulang. Walaupun cuma 1 menit di rumah. Karena kakak saya nomor 6 langsung ngamuk. Ambil golok, mau bunuh saya gitu. Papa cuma nangis, mama juga cuma nangis. Tapi itu sudah saya bilang nggak apa-apa. Itu risiko saya. Waktu lagi papa saya sakit, saya bergumul lagi. Bagaimana ini Tuhan, saya diperhadapkan, ke kiri saya mati, ke kanan mati. Tapi Tuhan bilang begini, biarlah yang mati menguburkan yang mati. Kamu ikut aku. Jadi di saat putusan itu saya bilang sama kakak saya, enggak, saya tetap di sini. Kakak saya usir saya lagi, sehingga waktu papa meninggal, saya nggak bisa ngelihat. Tapi sebelum meninggal saya ketemuin dia, bahkan saya berdoa, di rumah sakit juga sempat berantem, kakak saya nggak terima, kafir nggak boleh, ini orang tua saya, kafir nggak boleh mendekat. Tapi puji Tuhan saya sempat berdoa buat papa saya cuma nangis. Dan tahun 97 itu saya kembali lagi ke Jakarta. Intinya saya pulang pergi Balikpapan, Jakarta, Balikpapan, Jakarta. Tetap setiap kali pulang tetap ribut, kakak saya nggak bisa terima. Terakhir waktu itu tahun 98 kakak saya yang nomor 9 ini cari saya, dia nggak sangka kalau saya tahu kuburan papa saya, karena mereka udah bilang kuburan papa kamu nggak akan tahu, gitu kan. Tapi puji Tuhan saya bisa lihat usungan jenazah papa saya pun saya bisa lihat. Jadi tanah merah itu sudah mereka pulang, dijaga dari orang pesantren. Saya bisa turun, kebetulan saya sama orang tua angkat saya seorang brimob.
Jadi beliau pakaian dinas, beliau turun, dia bilang kalian nggak usah ikut campur, ini orang tuanya dia, biarkan dia lihat makam papanya. Di situ saya berfoto. Nah, tahun 98 kakak saya ini yang nomor 9 kan berpikir keluarga saya nggak ada yang tahu kalau saya pergi. Saya sempat itu foto, saya taruh di bingkai, di dinding. Karena kakak saya nomor 9 itu sudah tulis ke keluarga, anak papa 10, tapi 2 yang sudah mati. Nomor 7 sama nomor saya, Sri Taningsi, almarhum Sri Taningsi. Jadi waktu tahun 98 dia ke Jakarta cari saya karena dia mau naik haji. Jadi dia minta maaf, saya bilang, lillahi ta'ala, saya nggak dendam sama saudara. Karena ini di sini udah memang kepercayaan saya, iman saya di sini. Ya, bahkan kakak saya bilang, Dek, kamu nggak salah. Kamu nggak dapat apa-apa nanti sini, nggak apa-apa. Karena damai di hati saya itu nggak bisa diukur, nggak bisa dibeli dengan apapun juga. Jadi kakak-kakak saya yang lain yang diem, dulu saya orangnya temperamen. Tahu sendiri ya, kalau orang Indonesia bagian timur tuh agak temperamen. Lalu, tapi di sini kakak-kakak saya, bahkan orang tua saya itu melihat, kok kamu berubah sekali. Berubah. Yang tadi yang temperamen, jadi penuh kasih lah. Jadi saya bilang, sebenarnya saya juga nggak tahu, tapi inilah, sejak saya ikut Tuhan itu, Tuhan Yesus, segala sesuatu yang mengikat diri saya itu terlepas. Belenggu yang mengikat diri saya itu terlepas, sehingga saya menjadi anak yang merdeka. Terus ya itu, Roh Kudus itu memperbarui kehidupan saya. Sehingga saya yang tadinya orang yang temperamen, bisa berubah menjadi sabar. Dan itu saya jalanin sampai hari ini, kurang lebih 37 tahun, saya dibuang sama kakak-kakak saya. Jadi waktu mama saya meninggal juga saya nggak lihat, tapi sakitnya saya masih bisa masuk rumah sakit, tapi meninggal saya nggak lihat. Terus kakak-kakak saya yang lain juga meninggal saya nggak lihat. Sekarang masih ada kakak saya yang hidup, yang nomor 1, nomor 5, nomor 6. Nah itu pun saya ajak silaturahmi selagi kita masih ini, ayo kita berdamai. Mereka juga tetap tidak mau. Ya udah, saya bilang ya udah, yang penting di hati saya tidak simpan kebencian, tidak menaruh akar pahit. Saya bilang biar gimana, kita saudara, saya adikmu yang bungsu, dan lillahi ta'ala, saya bilang saya tidak taruh dendam. Saya tidak taruh dendam, saya tetap saya mengasihi kakak-kakak sebagai kakak kandung saya bilang gitu. Nah, berjalannya waktu lagi, saya kan terjun di pelayanan, suara Tuhan itu memang suruh saya sekolah Alkitab itu dari tahun 93. Gembala saya juga udah bilang, Ita, kamu ambil sekolah Alkitab di Beji. Cuma saya nggak berani. Saya bilang enggak Om, saya belum siap. Lalu dengan berjalannya waktu, puji Tuhan, panggilan Tuhan itu saya sudah lakukan. Sehingga saya mengerti arti panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan mau kita tuh menjadi imamat rajani, memberitakan kebenaran firman dimanapun kita berada. Kebetulan juga saya melayani di tim misi, melayani anak-anak jalanan, yang suara Tuhan bilang saya itu seorang pelayan eklesia. Jadi saya baru ngerti apa itu eklesia gitu kan. Dan ya puji Tuhan sampai hari ini Tuhan pakai saya untuk menjadi pelayan dimanapun Tuhan suruh saya melayani. Itu kesaksian saya. Terus pergumulan perubahan dalam hidup jauh sekali ya. Jauh sekali di antara kami 10 saudara, maaf bukan sombong, karena sudah di dalam Tuhan, aura muka kita pun berubah ya. Kalau kakak-kakak saya bilang yang baik itu cuma 1. Kalau yang nomor 4 diam tapi takut-takut berani. Itu dia cuma memuji saya, kamu kuat ya Dek. Dia cuma bilang kamu kuat ya Dek. Kalau yang nomor 3 dia betul-betul tampung saya. Jadi saya kalau pulang ke Kalimantan saya selalu tinggal di rumahnya. Dan dia buktikan kasih sayang dia tidak berubah. Anak-anaknya pun juga dia buktikan sampai hari ini, walaupun kakak saya berdua sudah meninggal, kakak Ipa dan kakak saya nomor 3 ini sudah meninggal. Anak-anak jadi keponakan saya, cucu saya pun tetap sama saya tuh hormat, tidak melihat agama. Itu dia buktikan. Dan dia bilang, Tante kok beda ya, please muka Tante, ya kita di dalam Tuhan, jadi beda auranya, saya bilang gitu. Ya bisa kebanyakan orang kan kalau kita di dalam Tuhan tuh sukacita. Kondisi apapun kita, baik susah, baik senang, tetap happy. Itu yang saya alami. Sehingga saya juga tidak takut akan masa depan saya ya. Waktu itu saya belum nikah. Saya menikah di umur usia 35 tahun. Dari 30 tahun itu teman saya udah bingung kok, teman-teman saya, aduh saya belum nikah. Saya tuh nggak berpikir ke situ. Nah Tuhan pertemukan saya dengan suami saya. Di usia saya 35, suami saya 31. Tuhan Yesus baik. Dan puji Tuhan juga suami saya itu menopang pelayanan saya, dia mendukung pelayanan saya, tidak melarang saya. Intinya, kamu boleh melayani Tuhan, tapi jangan sampai rumah tangga kamu terbengkalaikan.
Dia hanya pesan itu. Puji Tuhan sampai hari ini juga saya tetap melayani Tuhan, dan suami saya dukung saya, anak saya pun dukung saya gitu. Saya mempunyai anak satu, seorang putri, tidak kurang satu apapun, dalam kondisi sehat, tahun ini akan masuk kuliah. Dan titik keputusan yang terbesar itu tadi di tahun 90, saya ambil keputusan itu sangat berat. Tapi Tuhan situ menguatkan saya. Tuhan bilang, kamu ke sini bukan untuk ikut, bukan untuk senang-senang, kamu ke sini untuk ikut saya. Sejak itu saya menjalani sekolah yang dari Tuhan. Saya diproses kehidupan, diproses kesabaran, diproses kerendahan hati, diproses mau hidup susah, Kalau bukan Tuhan saya tidak mau. Saya akan kembali. Tapi semua karena Tuhan yang sudah panggil dan pilih saya, sehingga saya mampu sampai hari ini, kurang lebih 37 tahun, saya tidak diterima oleh keluarga, saya tidak terima warisan saya diambil kakak-kakak saya tidak masalah. Sampai kakak saya nomor 3 bilang, Dek, kok kamu jadi berubah? Warisan kamu nggak terima, kamu bilang nggak apa-apa. Saya bilang, Mas, kekayaan itu nggak ada artinya buat saya. Tapi damai sejahtera di hati saya itu nggak dapat diukur dengan apapun juga. Sehingga kakak saya bilang, jadi kamu ikhlas, kamu rela ini diambil. Saya rela. Saya bilang, karena yang saya dapat dari Tuhan itu nggak bisa diukur dari sama apapun juga di dunia ini. Kakak saya nangis, abang saya nangis. Saya bilang, ya udah, yang penting kalian lihat hidup saya di Jakarta tidak diperkirakan seperti yang kakak saya nomor 5 itu mengutuk saya ya. Karena mereka berpikir ijazah SMA bisa apa di Jakarta. Puji Tuhan, saya bekerja baik-baik dan orang tua saya juga waktu beliau masih hidup, bolak-balik datang ke Jakarta, mereka lihat saya kos, mereka lihat kerjaan saya baik-baik. Tuhan pelihara saya, tidak kurang satu apapun, saya tidak menyimpang ke kiri ke kanan, sampai hari ini tetap setia di dalam Tuhan. Saya percaya pemeliharaan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Perlahan pasti ikut Tuhan, Tuhan angkat, Tuhan yang promosikan saya, hingga sampai malam hari ini saya ada sebagaimana adanya, semua karena kemurahan Tuhan. Saya tetap melayani, saya tetap bekerja sambilan semampunya saya, dan itu semua karena seizin Tuhan. Itu aja kesaksian saya. Kehidupan setelah mengambil keputusan dahsyat. Ikut Tuhan Yesus itu dahsyat. Itu, dan saya berjalan dari iman ke iman, itu saya buktikan, keluarga saya juga melihat, saya tidak mundur. Karena yang panggil saya Tuhan. Kalau yang panggil saya karena manusia, mungkin saya kembali. Tapi karena Tuhan yang pilih dan panggil saya, sehingga saya kuat sampai hari ini. Saya juga nggak sangka bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Itu juga semua karena Tuhan yang sudah pilih saya. Itu Pak, salam kesaksian saya. Wow, luar biasa. Ini Ibu termasuk wanita yang sangat kuat ya, diproses sama Tuhan ya. Mulai dari kelas 3 SD sudah lihat salib, dan ada damai, ada sukacita ya. Bukan kayak ada pendapat tokoh agama di balik salib ada jin katanya. Haleluya. Ya, kemudian mulai baca Alkitab di SMP, dan waktu SMA udah berani ambil keputusan. Dan Ibu sudah menceritakan tadi tahun 1990 ya ambil keputusan untuk dibaptis ya. 91 dibaptis, 90 datang ke Jakarta. Oke. Jadi 91 Maret saya dibaptis di Ancol, Pak. Oh, dibaptis di Ancol. Ancol. Oke. Gitu. Ibu dalam proses itu ya, dalam proses dari mulai tertarik untuk mengenal Tuhan sampai pada keputusan itu, apa yang paling menyakitkan bagi Ibu? Kakak saya yang paling menyakitkan tuh saya kena siksaan ya Pak, dari kakak saya nomor 9. Yang ditikam itu ya, yang menikam? Ya, yang saya dulu rambut saya panjang, jadi saya pernah ditarik dari tempat tidur turun ke lantai bawah. Saya cuma teriak, cara Yesus berkuasa. Terus kakak saya pukul lagi, apa tuh Yesus, maaf. Dia bilang, Yesus anjing. Pak, kata-kata kotor. Dia pukul saya, muka saya, tapi nggak ada kenapa-napa muka saya, Pak. Jadi mau makan pun, kafir mau makan. Sampai papa saya bilang, nggak boleh gitu. Biar gitu tuh adikmu, anakku, kata dia gitu. Jadi, ya dari kelas 2 semea sampai lulus itu, sampai saya keluar ke Jakarta itu siksaan dari kakak saya yang nomor 9. Itu laki ya? Perempuan, Pak. Jadi yang ngamuk itu justru perempuan. Pak. Yang laki-laki kalem semua.
Nomor satu perempuan diem, nomor dua laki diem, nomor tiga laki itu yang dia bilang kasih sayang aku deh, enggak berubah mau apapun agamamu, karena memang dari saya kecil kakak saya, abang saya yang laki ini yang rawat saya. Jadi saya sama dekat sama yang nomor tiga sama papa saya gitu. Jadi dia tunjukkan memang tidak berubah kasih sayangnya sejak saya kan bilang Mas. Jadi kakak-kakak saya itu saya ajak bicara Mas, saya mau masuk Kristen. Yang nomor satu, Mbak, saya mau masuk Kristen. Dia bilang terserah kalau mau jadi orang kafir. Nomor dua diem. Nomor tiga juga bilang terserah kalau mau jadi orang kafir. Nomor tiga nih kasih sayang aku nggak berubah deh, apapun agamamu itu dia buktikan. Nomor empat diem. Nomor lima ngamuk. Ngamuk banget. Nomor enam ngamuk. Nomor tujuh almarhum. Nomor delapan diem. Nomor sembilan itu yang tikam saya. Saya sama yang nomor sembilan itu beda 7 bulan, Pak. Oh. Dan dia yang bilang saya almarhum Sri Taningsi. Ternyata berapa tahun yang lalu dia meninggal, Pak. Saya puji Tuhan sehat sampai hari ini. Jadi waktu dia sakit pun, ponakan saya kan ada ponakan anak kakak yang nomor 4 ini baik sama saya sama nomor 3. Dia telepon saya, dia manggil saya tante, manggil kakak saya bule kun sakit kata gitu kan. Coba saya bilang coba video call, saya bilang video call. Saya tuh suka ngurusin orang sakit ya Pak. Jadi saya tahu darahnya dia tuh sudah mulai agak kehitaman. Terus suara Tuhan bilang nggak lama lagi dia meninggal. Saya bilang sama ponakan saya, taruh HP itu di telinganya dia. Dia masih sadar kan, taruh dulu bilang video call. Saya bilang Kuntari, ayo kita bermaaf-maafan selagi masih hidup. Saya bilang gitu kan. Kamu biar gimana kakak saya, ini saya adikmu. Kalau soalnya saya dipanggil nama kecil Ningsi. Kalau di rumah saya dipanggil Ningsi, di luar rumah saya dipanggil Ita. Biar gimana aku adikmu. Enggak, Ningsi udah mati. Itu dalam dia sekarat Pak. Dia udah bilang enggak, Ningsi udah mati. Saya bilang sama ponakan saya udah, yang penting saya ngajak dia berdamai, dia nggak mau ya sudah. Saya yang penting di hati saya nggak ada taruh kepahitan. Bener 2 hari kemudian kakak saya meninggal. Si Kuntari itu. Ya, Ibu, apa yang mendorong Ibu sehingga Ibu itu punya keberanian dengan jujur menyampaikan keinginan untuk murtad gitu loh? Karena gini Pak, saya kan pagi sekolah biasa, terus siangnya itu saya menjelang sore itu saya ke pesantren di daerah Kampung Baru. Nah saya itu nggak mengerti, terus hati saya itu kok kuat banget di Kristen ini gitu loh. Jadi saya ngaji pun terlintasnya salib, terus hati di sini ini. Maka saya pernah bicara sama guru ngaji saya, Pak, saya bahas di surat Al-Maryam ya Pak. Terus dia bilang nggak usah dibahas, itu surat Al-Maryam itu buat orang Kristen, orang Islam nggak perlu bahas. Ya udah saya stop tapi nggak mengena gitu loh Pak. Jadi ada sesuatu yang mengganjal buat saya. Nah sampai saya juga sempat bicara sama, saya lupa ustaz saya itu siapa, saya bicara lagi, dia bahas lagi. Enggak, itu buat di luar muslim lah, nggak usah dibahas itu surat-surat ini kata gitu kan. Ya udah, saya diam sampai itu tadi saya belum sembahyang secara Kristen ya Pak. Saya masih sholat, masih ini. Sampailah saya dengar suara, saya cuma berdoa, Tuhan tunjukkan agama yang benar buat saya mana. Kalau Islam tunjukkan, kalau Kristen tunjukkan. Saya dengarlah suara puji Tuhan haleluya 3 kali Pak. Itu suara itu bijak banget. Dan hati saya semakin kayak bergelora gitu Pak. Bergelora, saya bilang, ya Tuhan, berarti saya mantap di Kristen, saya akan bicara sama papa saya dulu. Saya bicara sama papa saya, mama saya, baru kakak-kakak saya. Saya mau tunjukkan, saya nggak bisa jalanin 2 agama. Nah, papa saya bilang begitu, jalanin, nggak boleh bikin main. Sungguh-sungguh kalau mama saya, kalau kamu masuk Kristen jangan di sini, saya malu. Karena beliau tuh ada apa sih Pak? Lupa saya. Kasih tanah untuk bikin masjid itu apa tuh namanya? Memberikan hibah gitu? Hibah gitu. Jadi kami nggak jauh dari masjid. 5 rumah itu rumah saya. Jadi dari masjid itu saya nggak jauh rumah saya. Jadi malu lah. Jadi ke masjid itu 5 rumah lah baru dapat rumah saya. Gitu. Jadi kalau orang tua sih jangan di sini, lebih keluar. Tapi kakak-kakak kasih pilih yang itu. Ya, nah yang enggak luar kota ya untuk pembangunan masjid. Nah, lalu yang galak itu ya nomor 5, 6 dan 9. Nah, tapi galak yang nomor 6, kalau nomor 6 cuma tampar. Kalau nomor 5 itu berani mati. Sama yang 10 tuh berani mati. Yang nomor 9 berani mati, Pak. Itu. Jadi setiap kali pulang, yang nomor 5 itu selalu bawa golok buat saya. Jadi papa saya langsung dorong, udah cepat pergi kamu. Yang penting saya udah sujud sama orang tua, papa juga nangis. Jadi selama saya ikut Tuhan, nggak pernah nginap di rumah saya, Pak. Karena kakak saya nomor 5 tuh ngamuk. Bahkan dia jagain orang situ, suruh orang jaga situ, saya pokoknya nggak boleh. Sudah betul-betul putus hubungan.
Itu. Jadi keberanian itu muncul karena setelah mendengar haleluya itu ya. Puji Tuhan, Berarti itu haleluya 3 kali. doa. Berarti Ya, itu itu udah jawaban doa. doa. Berapa lama Betul. sebenarnya Ibu berdoa itu? Sampai kemudian suara yang begitu audible, haleluya, haleluya itu. Dari SMP, Pak. Kan saya Oh, kelas 3 SD bicara sama papa, tapi itu masih santai. Nah, SMP saya udah mulai serius nih. Berarti Hmm. dari SMP sampai kelas 2 semea. Nah, di kelas 2 semea itu ada dorongan, saya sholat tapi saya nggak dapat apa-apa. Tapi saya hanya, jadi salib yang saya lihat itu di Kota Balikpapan itu di Rapak sama di Jalan Minyak. Di Rapak itu GPDI salibnya gede gitu ya. Terus di Rapak itu Jalan Minyak itu saya lupa gereja GPIB apa. Jadi saya kalau rasa nggak damai, saya keluar rumah bawa motor, saya lihat begini aja. Saya paling sudah terasa tenang, saya pulang. Itu saya lakukan terus, Pak. Tapi saya sholat juga iya. Itu sampai kejadian setelah kami tadarus, yang itu yang dapat suara itu di bulan puasa itu. Saya betul-betul sudah tidak kuat, Tuhan, saya tidak kuat ini jalani 2 agama. Walaupun di Kristen saya belum ke gereja. Gitu. Cuma hanya lihat salib terus mantap di hati gitu, Pak. Jadi hanya lihat salib, kemudian jatuh hati ya? Jatuh hati. Wow, luar biasa. Nah, Ibu, waktu Ibu dianiaya, katakanlah begitu ya. Bagaimana perasaan Ibu? Apa pernah Ibu merasa hampir menyerah begitu? enggak, Pak. Semakin mantap saya, Pak. Itu yang kakak saya jengkel banget gitu kan. Apa yang kamu dapat? Dipikir mereka saya masuk Kristen, saya dapat apa janji-janji dari orang-orang Kristen. Saya bilang enggak. Semakin mantap dia pukul saya, dia apa-apain saya aduh, rambut saya itu digunting itu yang acak kadul gitu, Pak. Rambut saya panjang, dia gunting udah kayak kesetanan begitu. Tapi saya enggak ada yang sebenarnya saya pengen ngelawan gitu ya, Pak. Karena saya maaf dulu saya bilang tadi saya orang temperamen, orang katain saya kurang ngajar aja saya langsung hajar. Saya kebetulan tomboy. Jadi memang kelaki-lakian banget saya waktu itu ya. Saya bisa hajar kakak saya gitu. Saya dulu judo gitu. Cuma enggak bisa, Pak. Betul-betul nggak bisa marah. Tuhan tolong, nggak bisa. Pokoknya saya tuh nggak berdaya. Jadi mereka tuh lihat sampai papa saya bilang lawan, sampai papa saya lihat saya ditarik dari tangga turun ke bawah rambut saya tuh, bapak bisa bayangin kepala saya di bawah, Pak. Ini belakang saya sakit kok. Tapi saya nggak rasa sakit saat itu, Pak. Nggak terasa sakit. Sampai papa saya bilang, nak lawan, kenapa kamu sesabar ini? Papa saya sampai bilang begitu. Saya bilang enggak, Pak. Inilah, saya juga nggak tahu sejak ikut Tuhan Yesus saya jadi begini. Itu saya punya barang-barang dibakar sama kakak saya, foto-foto. Jadi saya nggak punya foto kecil ya, Pak ya. Pokoknya habis dibakar kakak saya. Untungnya ijazah itu saya sempat pelarikan ke sebelah rumah. Titip sama tetangga saya yang orang Chinese. Cik, titip ya, saya bilang gitu. Kalau nggak habis dibakar semua, Pak. Gitu. Luar biasa ya. Jadi waktu dianiaya tetap tegar ya. Haleluya. Ya, tadi udah ada yang masuk ya, tapi keluar lagi ya. Jadi bagaimana kondisi mental dan emosi Ibu saat kehilangan keluarga itu? Itu sedih ya, Pak, sedih. Tapi saya diingatkan sama firman Tuhan. Jika kamu jadi pengikut aku ya memang kamu harus dibuang. Kamu harus dikucilkan, pikul salib. Di situ yang menguatkan saya. Terus ada lagu yang saya menguatkan saya itu rapnya tuh ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Itu emang yang di telinga saya padahal saya belum tahu lagu itu, Pak. Wow, luar biasa ya. Kan kasih itu lemah lembut. Padahal saya nggak tahu tuh lagu-lagu rohani, tapi itu terngiang di telinga saya sehingga saya tahu lagu itu gitu loh. Dan itu yang menguatkan lagi. Oke, menguatkan lagi. Ya, sebentar Bu, ada tamu kita nih, kita sapa dulu, mungkin mau bertanya langsung ke Ibu. Pak Gabriel, salam. Shalom. Salam. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Pak. Salam. Mau bertanya Pastor, langsung ke Dokter, silakan. Ya, selamat malam. Shalom, Bu. Sri Halo, Ita Pak. Ning. Ya, saya dipanggil Ita, Pak. Bagaimana? Bagaimana? Panggil Ita. Nama saya panggil Ita. Iya, Ibu kan lebih tua dari saya. Panggilnya Bu Ita ya. Ibu lebih tua jadi saya panggil Bu Ita. Ya. Saya ya saya dapat jawaban ya, maksudnya
Apa yang Ibu Ita tadi alami tadi itu hal yang sebenarnya spiritual sebenarnya. Ya. Ya inilah. Saya bagi ayat ya. Yohanes 15 ayat 16. Dan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Inilah firman yang Ibu Ita terima. Jadi memang ya, semua memang sudah di luar akal logika kita manusia ya sebenarnya. Jadi memang kalau dia sudah menetapkan, kalau dia memilih hal-hal yang di luar dugaan, memang kita tidak akan, ibaratnya yang tidak tahu jadi tahu, kan gitu. Itu yang di luar akal logika, itu namanya hal-hal spiritual ya. Dan ya luar biasa, saya juga terkesan, maksudnya ya luar biasa. Memang kalau Tuhan yang memilih ya, hal-hal yang di luar akal logika, yang dipukul, tidak sakit, ya itu sudah bekerja, itu semua memang sudah satu paket ya. Ya sama juga seperti Stefanus kan dirajam, dia tidak rasa sakit juga, sama seperti itu. Sama seperti Paulus, teman-temannya tidak lihat pada saat jalan di perjalanan kan, cuman Paulus yang lihat kan, itu kan hal spiritual, benar kan? Tapi ya di sini kita luar biasa memang ya, kalau Tuhan yang menetapkan ya, biar mau dibikin apa, mau diruqyah, ya puji Tuhan ya, bersyukur ya, maksudnya Tuhan memilih Ibu, walaupun ya bisa dikatakan Ibu bayar harga ya. Tapi Harus benar ya Tuhan. iya, intinya lebih baik Ibu ditolak manusia daripada Ibu ditolak Tuhan ya. Karena kalau ditolak Tuhan tahu kemana pasti ya, ibaratnya. Ya itu aja sih. Ya banyak bersyukur. Ya diberkati selalu pelayanan keluarganya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Muhammad Rusli Munarfa. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Gabriel sudah mampir di sini. Dan memang apa yang Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi sebenarnya kita ini bukan keinginan kita untuk jadi Kristen. Ya, saya pun kalau ditanya kenapa Anda jadi Kristen, bukan keinginan saya. Ya, jangankan jadi Kristen, bergaul dengan orang Kristen saya nggak suka. Ya, kalau bilang mau jadi Kristen, nauzubillah min zalik gitu ya. Iya, karena kita hidup dengan prinsip-prinsip Islami yang kuat. Tetapi memang Tuhan yang pilih kita. Dan saya sendiri merasa saya mustahil kok jadi Kristen. Tapi setelah saya jadi Kristen, saya pikir apa saya mimpi? Apa saya gila? Ya kan? Ya itulah. Walaupun saya dianiaya, masuk penjara, dipukul babak belur, saya nggak rasa sakit walaupun muka saya sudah bengkak-bengkak ya, saya ditendang dengan lars oleh para sipir, dipukul dengan batang senjata. Ya saya tetap memuji Tuhan. Hanya ada kata haleluya dan puji Tuhan Yesus yang ada di mulut saya. Ibu menarik nih ya. Luar biasa Ibu punya perjalanan iman juga. Ya, saya percaya bahwa Roh Kudus yang menuntun Ibu, kalau sampai saat ini Ibu bertahan, ya itu semua karena anugerah. Nah, Ibu, setelah Ibu jadi Kristen, apa pergumulan terbesar Ibu? Pergumulan saya itu buat keluarga. Karena saya melihat gini, kakak-kakak saya, kan firman Tuhan bilang satu orang bertobat maka sisi rumah akan diselamatkan. Betul, betul. Dan saya melihat teman saya yang dari Muslim, kok mereka enak aja gitu, maksudnya keluarganya nggak seperti kayak saya. Bahkan ada teman saya itu teman persekutuan kita, dia orang dari Curug itu kalau nggak salah Bengkulu, orang Bengkulu ya, orang Bengkulu, dia punya, mamanya itu punya 2 anak, satu Muslim satu Kristen, tapi Umi, kita panggil dia Umi, itu happy aja gitu loh. Dan jadi teman saya ini, dia sih kadang-kadang saya iri, kok orang yang dari Islam masuk Kristen kok mereka enak-enak aja ya, bahkan welcome gitu. Nah, saya sementara bergumul banget. Terus saya bawa dalam doa, maaf kalau memang ini salah, tapi itulah kebenarannya. Saya cuma menuntut Tuhan gini, Tuhan, firman-Mu bilang satu orang bertobat, maka sisi rumah akan diselamatkan. Betul. Saya rindu, semua kakak saya, bahkan kedua orang tua saya mengenal Engkau. Tapi jawaban Tuhan bilang apa? Mereka mengeraskan hati dan mereka mau dibinasakan. Oh, betul. Jadi, Tuhan kasih ingat, jadi memang kakak saya ini membabi buta. Pokoknya orang Kristen benci semua. Baik tetangga-tetangga yang berbau Kristen benci. Sampai, jadi kakak saya nomor 9 ini sempat, maaf, dia mau nikah jadi istri ustadznya yang ke-5 atau ke-6. Papa saya waktu itu masih hidup. Nah, papa saya bilang, kamu gadis, yang bujang tuh banyak. Dia jawab apa? Yang penting Muslim daripada kafir. Jadi kan kakak saya nomor 9 udah membabi buta. Jadi dia waktu dia ambil S2 itu kena aliran yang Muslim tapi yang salah lah. Nah itu membabi buta. Jadi setiap ketemu orang Kristen pokoknya nggak suka.
Benci dia. banget gara-gara adiknya masuk. Nah itu sampai dia mau dinikahin sama ustadznya yang istri kelima atau keenam. Papa saya nggak terima. Papa saya bilang nggak boleh. Biar gimana kamu mesti gadis cari yang bujang. Banyak bujang yang muslim pun banyak gitu. Tapi kakak saya dia bilang yang penting muslim daripada kafir. Selalu dia keluarkan kata-kata kafir, kafir, kafir. Kalau telepon saya waktu kasih tahu papa sakit kan, papa saya sebelum sakit itu dia minta saya pulang. 2 minggu sebelum dia sakit, sebelum dia meninggal tuh dia minta saya pulang. Terus dia bilang, kafir, maaf, kebun binatang dia sebut, dicari tuh sama bapakmu. Jadi Gitu. sebegitunya dia benci Kristen ya. Nah, kira-kira Ibu bisa tahu nggak apa sih dasar benci Kristen gitu loh? Gini Pak, saya tuh kan sebagai adiknya jadi teladan buat dia di dalam waktu masih saya Muslim. Saya aktif di pengajian, saya aktif di pengajian taklim, saya di pesantren. Jadi ya tadi seperti Bapak bilang, nggak mungkin masuk Kristen. Saya bilang ini juga bukan maunya saya, tapi Tuhan yang sudah pilih saya. Saya bilang, saya kalau secara manusia dipanggil, ditarik sama orang, pokoknya Bapak bawa saya di Jakarta hidup susah Pak, dari nol, hidup susah. Sementara saya di Kalimantan hidup enak Pak. Bukan kita sombong ya Pak, saya di Kalimantan 1 hari jajan 300.000. Di Jakarta saya kerja 1 bulan 100.000. Perbandingan tuh Bapak bisa lihat kan. Maka saya bilang, saya nangis Pak, 2 minggu tuh saya nangis sampai suara Tuhan tuh audible. Kamu kesini bukan untuk senang-senang, kamu kesini untuk ikut aku. Sejak itu sampai hari ini saya campur banting Pak. Makan, tadi saya mesti ikut. Mama saya tuh suka masakin saya kakap merah, kesukaan saya itu kakap merah. Saya sampai termimpi-mimpi Pak, makan kakap merah dimasak woku gitu. Nah, begitu di Jakarta, saya tinggal sama teman saya ini, punya saudara 3 orang ODGJ. 3 ODGJ Pak. Makan telur 1 dibagi 4. Bisa bayangin Pak, tapi saya telan aja Pak. Saya telat makan Indomie yang biasa kita 2, di sini 2 dibagi orang 5. Jadi proses yang dari Tuhan itu betul-betul saya jalanin. Saya cuma minta Tuhan mampukan saya, kuatkan saya. Saya mau ikut Engkau sampai akhir. Saya cuma minta itu, kekuatan dari Tuhan. Terus saya diproses lagi sama teman-teman, maaf, dari suku Batak, dari kampung. Saya diproses kesabaran di situ Pak. Contohnya, saya yang punya ember. Saya lagi rendam pakaian saya dibuang, ember saya dipakai. Harusnya saya ngamuk, tapi saya nggak bisa marah Pak. Nggak bisa marah. Betul-betul nggak bisa marah Pak. Jadi di situ memang Tuhan uji kesabaran saya yang sampai betul-betul, "Dalam Tuhan, terserah Engkau lah mau bawa aku kemana, aku ngikut." Betul. Itu. Jadi Itu Pak. meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Luar biasa ya, Ibu. Kalau Satu lagi Pak, maaf, potong cerita. Waktu saya pulang ke Kalimantan tahun 92 itu, kakak-kakak saya udah panggil orang pintar Pak, dari pedalaman Kalimantan. Jadi saya tuh cuma dalam hati, saya cuma, Tuhan Yesus tolong saya, Roh Kudus, Engkau yang tutup bungkus saya dengan kuasa darah-Mu. Jadi di gelas itu, dia kasih udah ada air jampe gitu ya Pak ya. Saya pegang Pak, pecah. Jadi 2 minggu itu malam habis maghrib itu, pokoknya saya didatangi ustadz saya, terus mereka juga udah pakai kuasa-kuasa kegelapan, ambil dari pedalaman Kalimantan, sampailah 2 minggu terakhir mereka menyerah, yaitu dia bilang bahwa iblis yang dalam diri anak Bapak lebih besar dibandingkan kita, jadi kita nggak mampu, sehingga ustadz itu tidak menemui saya lagi, jadi 2 minggu. Luar 2 minggu biasa. juga di makanan itu ditaruh sesuatu lah buat ini, tapi nggak kenapa-napa saya Pak. Wah, ya, gitu. Ini ada kemiripan. Saya pun begini Bu ya. Mama saya itu kan pelaku okultisme. Jadi waktu ada suara yang datang kepada saya berbicara, dianggap saya berbicara sendiri, ya mama saya pikir saya akan kemasukan jin. Nah persoalan jin mana ini, baik apa jahat? Nah, mama saya bingung. Ya, fenomena itu membuat mama saya itu bingung. Akhirnya apa? Saya dibawa ke teman okultismenya, ya dukun, tapi agak lebih kelasnya lebih tinggi. Dan ini aneh ya. Saya mau aja karena ya saya ikut. Saya anak bungsu juga Ibu ya. Saya anak bungsu. Ya saya mau aja dibawa di sana karena saya juga merasa terganggu dengan suara-suara yang datang kepada saya berbicara. Ya, saya dengar suara itu tapi mereka nggak dengar. Dan akhirnya dukun itu bilang begini, ada roh yang mengganggu anak ini. Dan roh itu terlalu besar untuk dikalahkan.
Dan hanya ada dua kemungkinan, kalau saya kuat saya gila, tapi kalau saya tidak kuat saya bisa mati. Aduh, jadi seperti yang bahasa orang okultisme itu ke ibu ya, bahwa ada roh yang besar yang sulit untuk dikalahkan. Dan ternyata itu Roh Kudus. Itu luar biasa. Dia memberikan kita kekuatan ya Bu ya. Walaupun Iya, kita Pak. mengalami aniaya, walaupun kita katakanlah nggak makan ya, makan seadanya, tapi kita tetap bertahan. Itu bukan kekuatan kita, itu kekuatan dari Tuhan. Ya. Betul. Nah, Betul. Ibu, apa pesan Ibu untuk orang yang sedang mengalami hal serupa dengan Ibu? Pesan saya, pokoknya kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan menoleh ke belakang, maju terus ke depan, percaya Tuhan selalu ada di pihak kita. Luar biasa. Bu, sedikit ceritakan suka duka dalam pelayanan ini setelah jadi Kristen, Ibu melayani Tuhan. Ceritakan sedikit suka dukanya, Bu. Banyak sukanya ya Pak dibandingkan duka, karena saya gini, waktu saya masuk di gereja itu, Bapak tahu sendiri kalau gereja Kebayoran Baru kan bisa dibilang orang-orangnya yang menengah ke atas ya. Walaupun kita di dalam gereja kita melihat itu ya Pak. Gereja Baptis bukan? Bukan, bukan Pak, GPDI Pak. Oke, PD. Oke, terus Saya nggak melihat ke situ karena gembala saya bilang, kamu ikut Tuhan, baca firman, layani Tuhan, nggak usah lihat orang. Kalau kamu lihat orang, kamu lihat Om, kamu akan kecewa. Jadi orang mau ngomong apa, nggak usah peduli. Yang penting kamu pandang Tuhan. Jadi saya dari hari Senin, ibaratnya sampai Sabtu itu, kan Senin kita doa puasa. Saya disuruh ikut sama gembala saya itu terjun di komunitas. Supaya iman saya bertumbuh. Gembala saya bilang, Ita, pokoknya ikutin kegiatan yang ada di gereja. Jadi Senin doa puasa, Selasa wanita, walaupun waktu itu saya masih anak umur 20, kurang lebih 21 tahun ya Pak. Jadi saya menganggap wanita-wanita itu sebagai orang tua saya, pengganti orang tua saya. Itu penghiburan saya. Lalu hari Rabu kita rayon atau kersel, hari Kamis doa puasa, hari Jumat nggak ada, tapi di akhir bulan sekali itu doa semalaman. Sabtu wanita pemuda, Minggu saya terjun di sekolah minggu, melayani sekolah minggu dan paduan suara, dia bantu-bantu bersih-bersih gereja. Kadang kan saya mau pulang ke kos itu malas, set siang, kalau hari Minggu udah pagi jam 8, setengah 8 udah di gereja, pulang selesai siang ibadah, saya tidur di gereja, nanti sore saya bantu-bantu almarhum Pak Wito itu untuk sapu, rapiin, bersih-bersih gereja. Itu saya lakukan terus tanpa, saya nggak peduli orang mau bilang apa, gitu. Dihina, bodo amat, kamu mau berteman sama saya silakan, enggak ya silakan. Gitu. Dan saya ada satu dihina sama teman gini Pak, karena itu kan gaji masih kecil ya Pak, jadi saya betul-betul ngatur uang. Yang penting kos bisa terbayar, makan pun juga apa adanya. Saya hanya stok itu Pak, kue kongguan untuk 1 bulan. Jadi saya cuma makan itu. Dan ada teman saya bilang gini, saya pakai tas, dia sombong banget cuma bilang, merek tasnya apa? Itu di dalam gereja loh Pak. Dia pegang, merek tasnya apa? Saya bilang, oh enggak, saya biasa aja, saya bilang gitu. Sampai saya bilang, saya sempat marah, saya bilang, saya hidup sebatang kara di Jakarta dengan uang hasil jeripaya saya sendiri. Dibandingkan kamu mesti minta orang tua. Saya bilang gitu sama teman saya langsung sadar, aduh tak, sorry ya saya omong begitu, saya keceplosan omong. Saya bilang nggak boleh sebenarnya kita begitu. Jadi saya kalau lihat manusia saya kecewa, baik di pelayanan, ya ada aja orang-orang yang menilai segala sesuatu dari luar ya Pak. Tapi saya ingat gembala saya bilang, nggak usah peduli apa kata orang, pandang terus sama Tuhan. Pokoknya kamu layani Tuhan, baca firman, layani Tuhan, berdoa, percaya Tuhan pasti menguatkan kamu. Dan hingga sampai hari ini Pak, saya nggak peduli apa kata orang. Saya nggak peduli orang kamu mau berteman sama saya silakan, enggak ya silakan. Gitu. Jadi Ibu punya prinsip adalah tidak terpengaruh dengan apa kata orang. Sebab memang hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang ya, tetapi ditentukan oleh apa kata Tuhan. Ya. Betul. Ibu, kan kita cukup aja jadi Kristen ya. Lalu kemudian ya udah terima Yesus, ya udah jalani kehidupan yang normal aja. Tapi kok Ibu ambil keputusan untuk melayani Tuhan? Apa alasan Ibu? Ya, apa yang mendorong Ibu sehingga Ibu bukan saja terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di orang Kristen, tapi Ibu mau melayani Tuhan gitu loh. Apa alasannya gitu? Dari pertama masuk di gereja itu, almarhum itu udah tanamkan. Almarhum gembala saya udah tanamkan,
untuk melayani Tuhan. Karena ada kan berlari kepada imamat rajani, beritakanlah Injil ke segala penjuru. Dan kita ini kan bukan hanya menjadi penonton, Pak. Ya. Kita jadi pelaku. Jadi gembala saya menekankan kita, jadilah pelaku firman Tuhan. Melayani Tuhan, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Jadi saya betul-betul dibimbing sama gembala saya almarhum ini, mulai dari kecil. Nah, setia, dia tanamkan setia. Setia perkara yang kecil nanti Tuhan tambahkan. Dan itu saya ikutin, Pak. Terus ada sukacita tersendiri ya, Pak, di dalam kita melayani. Bahkan saat kita tidak melayani itu kayak rasa ada yang hilang. Kayak rasa ada yang hilang, ya itu tadi kembali gembala bilang, Tuhan bilang kamu pelayanan di eklesia. Saya nggak tahu artinya eklesia itu apa. Nanti kesini saya baru tahu bahwa eklesia itu kan orang-orang yang nggak dipandang orang ya, Pak. Itu pelayanan saya. Yang nggak dilihat orang. Sampai Jadi itu tadi, Pak. bagi Ibu apa arti melayani? Melayanan itu bagi saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan sepenuhnya, karena karena kasih karunia Tuhan, saya bisa mengenal Tuhan, dan Tuhan mau juga apa yang kita peroleh, Tuhan mau kita juga berbagi, melayani. Bukan hanya berbagi harta, tapi berbagi itu kasih. Saya selalu bilang dalam pelan, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya punya kasih, saya punya hati, itu yang saya berikan buat kalian. Baik di anak-anak jalanan, baik di anak-anak panti asuhan, baik di ODGJ, saya ada bantu teman saya, support ya, di ODGJ. Itu ada, apa ya Pak, seperti sukacita yang dalam deh Pak. Nah, saya kan 3 tahun lebih saya keluar dari GPDI, ya Pak ya. Saya mulai dari nol. Saya nggak bilang sama Bapak, saya pelayanan saya begini loh Pak. Saya nggak. Kita kembali mulai dari nol. Saya bilang sama anak saya, nggak usah tonjolkan diri. Kita jadi jemaat biasa. Saya pindah di GBI, jadi jemaat biasa. Tapi karena memang Roh Kudus, kayak Bapak langsung samperin saya. Ibu pelayanan begini-begini. Saya kaget. Padahal saya baru kenal Bapak. Jadi ya, saya ditarik di pelayanan misi sama beliau. Terus ke gereja yang satu lagi, Ibu begini. Saya bilang orang ini saya tidak kenal. Saya dari GPDI 33 tahun. Baru pindah ke GBI kurang lebih 3 tahun lebih. Nah ini orang-orang GBI ini saya nggak kenal Pak. Tapi semua kan ada garis benang pelayanan, garis benang merah itu pelayanan, sehingga Roh Kudus menginikan saya, mengcoverkan saya ketemu orang-orang yang yang menarik saya gitu loh. Sehingga di GBI saya terjun di pelayanan lagi. Gitu. Jadi ketemu dengan orang-orang yang satu frekuensi ya. Ya, jadi memang buat saya hidup itu melayani, Pak. Saya bilang sama anak saya, pokoknya orang mau apa, jangan lupakan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita nggak dapat apa-apa. Saya udah alami, saya dari nol. Saya bilang sama anak saya, Mami dari nol nak, ikut Tuhan. Percaya aja sama Tuhan. Perlahan pasti Tuhan angkat. Yang penting hati kita mau melayani, kita serahkan hati buat Tuhan. Luar biasa. Itu saya selalu katakan. Ya. Bu, tadi Ibu bilang Ibu hidup dari iman ke iman ya. Ya, Pak. Nah, bagi Ibu, apa arti iman hari ini? Iman itu, kalau firman Tuhan bilang kan segala sesuatu yang tidak nampak, tapi kita imani. Kalau buat saya, iman itu kekuatan saya, Pak. Dan kita orang Kristen, hidup memang harus melalui iman, melewati satu fase ke fase. Kalau kita tidak punya iman, kita tidak akan mampu melewati fase ke satu. Tapi karena saya hidup bergantung sama Tuhan, saya berserahkan semuanya ke Tuhan, masa depan saya ke Tuhan. Dari yang tidak ada, Tuhan siapkan menjadi ada. Itu yang saya alami, Pak. Jadi saya kalau kira-kira saya butuh apa, saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Engkau tahu kehidupan aku, masa depan aku Engkau yang punya. Engkau yang sediakan, aku nggak perlu khawatir, aku nggak perlu takut. Dan kalau sendirian Tuhan sediakan, Pak. Haleluya. Jadi saya bergantung penuh kepada Tuhan. Ya. Ibu tetap mengimani bahwa satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Nah, adakah di antara keluarga itu yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ikut jejak Ibu? Belum, Pak. Itu yang saya kadang menanti Tuhan, Pak. Yaitu saya tadi bilang, saya rindu keluarga saya, kan tinggal kakak saya 3 nih. Kakak saya 3, saya ajak berdamai, mereka nggak mau. Nah, saya juga bawa dalam Tuhan, suara Tuhan bilang gitu, Pak. Mereka mengeraskan hati dan mereka mau dibinasakan. Saya sedih, Pak. Secara manusia saya sedih. Tuhan menangkan saya, Tuhan selamatkan saya. Tapi itu tadi, mereka mengeraskan hati. Sehingga ya mereka binasa. Tuhan sudah buka kasih peluang. Tetangga
Tetangga yang Kristen mereka nggak mau kenal juga, dimusuhin. Hmm. Jadi mereka betul-betul mengeraskan hati, Pak. Sedih, ya sedih. Tapi Tuhan punya kedaulatan, Pak. Sampai hari ini hubungan harmonis dengan mereka? Enggak. Tapi sama ponakan saya yang anak kakak yang nomor 4, karena memang dari kecil saya yang rawat mereka. Jadi mereka cari saya. Mereka juga bilang, pokoknya tante, biar gimana tante yang ngurusin aku dari bayi. Kan kebetulan kakak nomor 4 itu, suaminya kerja tuh di pedalaman Kalimantan, jadi setiap lahiran selalu di kota Balikpapan, dan saya yang rawat. Jadi ponakan ini cari saya sama anak kakak yang nomor 3 tadi. Anak abang saya nomor 3. Mereka betul-betul nggak pernah putus komunikasi, selalu tanya. Tapi untuk kakak yang 3 ini mereka nggak mau. Ya, bagi hubungan yang belum harmonis, tidak menutup kemungkinan satu saat nanti video ini akan mereka lihat. Nah, apa pesan Ibu untuk mereka sekiranya satu saat nanti video ini mereka lihat? Saya rindu kita berdamai, biar gimana kita satu gen, satu papa, satu mama. Kedua, saya juga rindu kalian diselamatkan. Amin. Itu yang paling penting ya. Iya, Pak. Oke, Ibu, apa harapan Ibu ke depan, baik itu pelayanan dan mungkin yang lain, apa harapan Ibu? Harapan saya sih, Tuhan pakai saya semakin hari semakin heran ya. Saya tetap mau sampai akhir hidup saya tetap melayani Tuhan. Dan Tuhan memberikan saya kekuatan. Harapan saya juga, anak saya, suami saya juga boleh semakin dalam mengenal Tuhan. Bahkan terjun di pelayanan. Anak saya sih terjun di pelayanan, bantu-bantu sekolah minggu. Dan saya mau dia juga menjadi seorang yang militan ya di dalam Tuhan. Rohnya biar menyala-nyala. Itu kerinduan saya. Tapi kan anak sekarang Bapak tahu sendiri, guys. Ya. Cuma kita bawa dalam doa, saya rindu anak saya kenal Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat apa-apa. Itu saya selalu tanamkan ke anak saya. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang sedang aktif di live chat, jika Bapak Ibu mau bersaksi atau mungkin Bapak Ibu yang sempat nonton ini nanti ya, jika ingin bersaksi di channel ini silakan hubungi kami, ada nomor yang bisa dihubungi di kolom deskripsi ya. Dan Ibu, sebelum kita tutup dalam doa, mungkin Ibu memberikan closing statement. Saya bersyukur di sini ya Pak, ketemu dengan Bapak almarhum Pak Gugun, walaupun keras ya memang Pak Gugun ya, tapi saya bersyukur saya dikuatkan. Dan kemarin itu dengan firman dari Pak Fadil, teman saya pun sampai terkagum-kagum. Ternyata kita bersyukur dipilih sama Tuhan. Dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bersyukur diketemukan lagi sama teman-teman yang murtadin, sehingga kita saling menguatkan. Tidak secara kebetulan, ya ini semua Tuhan izinkan kita ketemu kembali. Di masa tua saya melihat terima kasih Tuhan, Engkau pakai, saya dipertemukan lagi sama saudara-saudara seiman yang dari murtadin, sehingga kita semakin kuat. Itu saya. Wow, ya Ibu ya. Saudara yang terkasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap keputusan dalam hidup memiliki konsekuensi. Dan malam ini kita belajar tentang keberanian, kehilangan, dan keteguhan hati. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika tayangan ini memberkati Bapak Ibu semuanya, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada keluarga, sahabat, teman-teman yang lain supaya mereka pun terberkati dengan kesaksian dari narasumber kita yang luar biasa malam hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, tolong subscribe channel Galilea Network ini, like, dan aktifkan lonceng notifikasi, sehingga ketika ada live streaming dari kami, Anda orang pertama yang diberitahu oleh YouTube. Dan sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami boleh mendengar kesaksian curhatan murtadin dari seorang narasumber yang luar biasa, seorang ibu yang tetap teguh hatinya kepada Tuhan Yesus, dan dengan penuh keberanian dia mau menyatakan secara terbuka, baik pertama kali kepada orang tuanya, saudara-saudaranya dengan segala konsekuensi, dan juga kepada kita malam hari ini. Tuhan memberkati narasumber bersama suami dan anak serta rumah tangga,
dan pelayanannya diberkati. Dan bagi setiap sahabat Galilea yang menonton kesaksian ini, kiranya mereka pun diberkati, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus semuanya mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau memberkati channel Galilea ini, semakin banyak orang yang mengenal Engkau. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Kesaksian ini yang sangat luar biasa sekali, di mana ia menyampaikan pengalaman spiritualnya bersama dengan Kristus, dan ia mengalami perubahan yang luar biasa. Orang yang sakit disembuhkan melalui kuasa darah Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya jangan sampai terlambat ketika kita percaya kepadanya, karena dia adalah Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Dan dia juga adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, apalagi dibatasi oleh manusia. Apa yang Tuhan pikirkan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, ia selalu menyatakan dirinya. Itu bukti kasih Allah, bahwa ia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyatakan kemuliaannya bagi orang yang mau percaya dengan sungguh-sungguh dan takut akan dia. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita dan menjadi topik dalam perenungan firman Tuhan ini adalah, ada apa dengan anak kecil? Seorang ibu menggendong anak kecil naik bis pulang ke rumah. Ketika kernet menghitung penumpang, ia berkata, anaknya dipangku saja ya bu, bebas tiket. Umumnya anak kecil sering dianggap lemah, belum mengerti apa-apa, masih bergantung pada orang tua, belum dianggap penting dalam lingkungan sosial, bahkan kehadirannya tidak dihitung. Ketika orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Alasannya, Yesus sudah lelah karena sepanjang hari berjalan dan mengajar tentang kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak itu belumlah mengerti tentang pengajaran Yesus. Biarlah nanti orang dewasa yang mengajarkannya kepada anak-anak mereka masing-masing. Tidak harus Yesus yang turun tangan mengajarkan anak-anak kecil. Sekarang jangan halangi Yesus dalam perjalanannya. Melihat perbuatan murid-muridnya itu, Yesus memanggil orang-orang yang membawa anak-anak itu dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sepertinya Yesus tidak mengindahkan perbuatan murid-muridnya. Dia mengajar dengan menyuruh orang-orang itu membawa anak-anak kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bagi Yesus, anak-anak itu sangat berharga, bukan penghalang untuk menyatakan kerajaan Allah. Mereka berhak mendapatkan berkat Yesus dan harap dihitung keberadaannya. Ada dua anggapan orang dewasa terhadap anak-anak, menganggap penting dan menganggap tidak penting. Namun, Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak itu. Anak-anak memilih karakter jujur, polos,
mudah berteman, dan mudah mengampuni. Gambaran kerajaan Allah itu mau berteman dengan siapa saja, rela mengampuni, dan mau hidup damai di sekitar. Kita pun dapat meneladani orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang berasumsi. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Dan itu lebih menekankan ayat 17 bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi apapun itu, anak kecil tetap berharga di mata Tuhan. Demikian dengan orang yang baru percaya kepada Kristus Yesus. Mereka seperti bayi yang masih membutuhkan susu yang murni. Mereka masih membutuhkan makanan rohani yang memang benar-benar makanan rohani tersebut adalah firman Tuhan, di mana mereka makan seperti bubur yang masih belum keras. Demikian dengan yang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Murtadin ini, ketika ia mengambil keputusan percaya kepada Kristus, dan bahkan dalam komentar-komentar yang ia jawab, ia respon dalam TikTok, di mana ia menyampaikan kerajaan Allah, memberitakan Injil kepada mereka, bahwa kuasa Yesus itu seperti ini. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang berkuasa. Itulah yang menjadi tujuan dia menyampaikan kesaksian ini, melalui ada orang yang komentar yang mengarah kepada hal yang negatif, tetapi dia memberkati mereka. Maka dari itu ia yakin dan percaya bahwa Kristus adalah Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Maka ia juga menerapkan kasih itu kepada orang-orang yang memang meresponi kesaksian dia dengan cara yang negatif, dan bahkan mereka punya motivasi yang salah terhadap apa yang ia sampaikan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita terus bersaksi kepada siapapun dan dimanapun, supaya Injil dapat diberitakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian firman Tuhan dan juga perenungan dan video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat, dan Tuhan kita Yesus Kristus semakin dimuliakan dan diagungkan, karena dia adalah Allah yang layak disembah, dipuja. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.